Halo friend, sehat? Yang sakit diberi kesembuhan, yang sudah sehat semoga semakin sehat. Dan kalau kalian bangun tapi nggak bisa, nah kalian pasti pernah mengalami yang namanya ketindihan, entah secara sadar atau tidak sadar. Dimana menurut pengalaman saya itu seperti ini ini bangun. Nah saya mau bangun tapi nggak bisa friend. Oleh karena itu di film kali ini akan bercerita tentang ketindih-tindihan asal dari Vietnam, diperankan oleh 4 orang. Filmnya menyeramkan atau horor, jadi sekan keberanian. Dan tanpa menunggu hantu-hantu di Indonesia akan kembali harga dirinya, kita langsung gaskan. Wow. Di sebuah mobil yang sedang berjalan, cerita bertuju ke sebuah keluarga kecil beranggotakan 3 orang. Salah semua dari mereka ialah seorang duda nggak pakai berang bernama Tan, dan anaknya si kakak yang bernama Lin, dan si adik yang bernama Yen. Perjalanan mereka bertujuan untuk melupakan kenangan atas kematian sang ibu. Si ayah pun pindah dari kota ke desa menuju ke rumah leluhur atau kakek dari kakek-kakeknya. Ba, ở đây con nhắm nháp hết mấy cái chuyện có hai trăm. Setibanya, si ayah pun mulai menurunkan barang bawaan mereka tanpa membantu. Lin pun melewatinya karena ingin buang pakai hajat langsung menuju ke toilet. Disusul oleh Yen yang mulai memasuki rumah dan melihat keadaan di sana pun sepertinya si adik tidak terlalu suka akan rumah tersebut. Dia pun mengajak kakaknya untuk pergi mengelilingi rumah. Lelah memutar, mereka pun mulai mengisi perut dengan makanan seadanya yang dibeli atau dibawa sendiri. Matahari turun. Si ayah pun melihat barang-barang yang dibawanya. Ketika melihat barang sepeninggalan istrinya, dia pun teringat masa-masa ketika sang istri masih hidup dan sepertinya masih belum merelakan atas kepergian istri tercintanya. Mereka bertiga pun tidur bersama di dalam tenda walaupun sudah ditinggal sang istri. Si ayah pun masih bisa tersenyum bahagia karena keberadaan sang buah hatinya. Để con cảm ơn cha. Gì? Đi đấm ông cô bà. Tra tấn chứ. Đấm ông cái gì? Di tengah sunyinya malam, Lin pun terbangun karena tak tahan untuk mengeluarkan air seninya atau kebelet. Setelah selesai, si kakak pun mendengar. Dia pun mulai mencari dari manakah asal suara tersebut dan secara mengejutkan, entah kenyataan atau tidak yang dilihat oleh Lin tersebut, dia pun terus saja melangkahkan kakinya, dan ketika dia hendak memasuki ruangan dan membuka pintu dengan suara denyitan saat membukanya, tak disangka walaupun terkejut, si Lin pun mencoba memberanikan diri untuk membuka apa yang berada di balik pintu itu. Di saat dia mulai menarik pintu tersebut, melihat hal itu, si kakak pun mencoba memenangkan si Yen dengan juga memanggil sang ayah. Setelah sadar, Yen pun mulai panik dan bingung. Mungkin di pikirannya, kok aku ada di sini? Setelah itu, si ayah pun mencoba menenangkannya dan membuatnya tidur kembali. Alasan mengapa Yen bisa melakukan tidur berjalan atau berjalan tidur disebabkan oleh mimpi buruknya yang semakin memburuk atas kepergian sang bunda yang meninggalkannya. Oleh sebab itu, si ayah pun ingin pindah dari rumah halaman mereka yang penuh kenangan indah bersama ibunya agar bisa melupakan hari-hari yang tak mungkin kembali. Em không biết rồi. Còn chị hai. Cố gắng mạnh mẽ. Malam berganti siang, saat sedang menyisir rambut, sang adik pun bercerita bahwa kemarin malam ketika dia dalam keadaan berjalan tidur, dia pun merasakan bahwa ada keberadaan orang lain di antara mereka bertiga yang tak lama berselang. Ngon lành cạnh tao ha. Hai đứa ở nhà phụ ba nhà dọn dẹp đi. Còn nhiều thứ lu bu lắm á. Sang ayah pun memberitahu bahwa aliran listrik di rumah ini sudah menyala, dan dia pun berniat untuk ke kota dan berpesan kepada si Lin untuk merapikan dan membersihkan rumah ini. Tak luput juga si Yen untuk ikut membantunya. Si Lin pun mulai membersihkan setiap sudut rumah tersebut. Ketika sedang, dia pun kembali menyusuri setiap tempat yang berada di rumah itu. Kita bisa melihat keadaan rumah benar-benar tidak terawat dan sangat kotor, di mana tempat inilah yang disukai oleh makhluk yang bernama syaiton. Kembali, si Lin pun sedang membawa cucian basah yang akan segera dijemur walaupun cuaca tidak mendukung. Di saat dia hendak menggantungkan pakaian bersama hembusan angin yang dapat dirasakan, terheran-heran
Dia pun mulai mempercepat apa yang dilakukan, namun suara itu kembali terdengar dan membuat ketakutannya berubah menjadi rasa penasaran. Tirai 1 zong, tirai 2 zong, baru ketika tirai ketiga tak disangka mencairlah suasana hanya untuk sementara ketika bermain kejar-kejaran dengan Yen di antara pakaian yang sedang dijemur. Sosok tadi pun muncul kembali dengan menampakkan wujudnya. Tak punya waktu untuk tercengang, sosok itu pun mulai mengejar dengan cara yang tidak normal, berlari tapi tertutupi kain putih. Agar tidak ketinggalan pelajaran di sekolah, si ayah pun menyewa seorang guru les yang bernama Ibu Han. Mereka pun mulai belajar bersama, di mana Bu Han tahu dari sang ayah bahwa Yan mengalami mimpi buruk. Untuk itu dia pun memberikan sebuah boneka agar bisa membuat tidurnya lebih tenang. Bukan hanya itu, si Ibu Han pun mengajak mereka ke suatu tempat yang ternyata ialah sebuah kamar yang sudah disiapkan untuk mereka berdua. Setelah ayahnya pergi, saudara ini pun mulai menikmati kamar mereka masing-masing, di mana si Yan memilih tidur dengan mendengarkan musik ditemani boneka yang diberikan oleh Ibu Han. Sementara si kakak hanya duduk dengan melakukan entah apa itu ketika sedang dia pun kembali lagi mendengar suara-suara aneh yang membuat rasa penasarannya muncul dan mulai mencari asal suara tersebut. Di balik jendela, si kakak pun melihat ada anak kecil yang sedang berlari. Dia pun mencoba mengejar namun terhenti ketika pintunya digembok. Tak menyerah, si kakak pun mengambil HP-nya untuk merekam menggunakan tongkris yang dibelinya di toko online untuk mengetahui apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Setelah dia merekam dan melihat hasil rekamannya itu, terkejut. Tak lama berselang dia pun mendengar Yen berteriak. Setelah dilihat ternyata Sadik mengalami mimpi buruk. Si kakak pun mencoba membangunkannya namun dihentikan oleh Ibu Han dan ayahnya yang entah datang dari kapan. Setelah sadar, si ayah pun mencoba menenangkannya kembali. Ketika sedang memasak untuk ayahnya dan juga si Ibu Han, Lin pun teringat kembali dengan mendiang ibunya ketika mengajari cara untuk menjadi seorang wanita. Si ibu pun menasihatinya bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang istri dan juga ibu, di mana kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah dan juga suami dan anak-anaknya, bukan malah joget-joget di TikTok ataupun live streaming. Kembali setelah selesai, Silin pun langsung menyajikannya kepada mereka berdua. Ketika malam saat si kakak sedang tidur, dia pun terkena absahap atau ketindihan yang mungkin lupa untuk membaca doa tidur. Tidak seperti saya sebelum tidur menyempatkan untuk mendengar ceramah UAS. Selesai cuci muka dan hendak masuk ke kamarnya, dia pun kembali lagi mendengar suara misterius ditandai dengan bayangan yang berada di balik jendela kamar adiknya. Mencoba membuka, tak menduga lengser wangi. Esoknya dia pun mengadukan kejadian semalam kepada ayahnya, tetapi ayahnya pun menganggap bahwa itu hanya halusinasinya saja, terlihat dari kelopak matanya yang hanya seperti riasan make up. Malamnya pun si kakak menemani Yen agar tidak kesepian dan juga ada si ayah yang sudah siap untuk karaoke malam ini. Ketika si kasihnya sedang menyanyikan lagu, tanpa disadari si Yen pun kembali lagi mengalami ketindihan ditandai dengan tubuhnya yang tidak bisa digerakkan. Dia melihat bahwa ada sosok menyeramkan yang mulai mendekatinya dan setelahnya paginya, si ayah dan Ibu Han pun meyakinkan bahwa apa yang dilihat oleh si adik tadi malam hanyalah efek samping dari mimpi buruknya, dan ketika dia memberitahu bahwa ada luka di tubuhnya, mereka berdua pun masih tetap bersikeras bahwa luka itu adalah perbuatan diri sendiri yang dilakukannya secara tidak sadar, yang padahal mereka tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh si Yen. Si kakak pun sedikit kesal yang jelas-jelas sudah ada pengakuan dan juga bukti fisiknya, namun ya tetap saja melihat hal itu dia pun mengajak si adik untuk jalan-jalan menggunakan sepedanya. Con biết rồi, con đi nha cô. Setelah mereka berjalan cukup jauh, si kakak pun memutar sepedanya untuk kembali ke rumah mereka. Saat tiba di depan bangunan rumah, mereka melihat ayahnya dan Ibu Han sedang melakukan percakapan di atas yang dapat dilihat di luar tanpa terdengar suaranya. Karena penasaran, si kakak pun ingin melihat lebih dekat dengan menaiki pohon yang juga si adik diajak untuk naik bersamanya. Ketika mereka mendengar dengan seksama apa yang ayahnya dan Ibu Han bicarakan, karena keterkejutan itu, si adik pun terjatuh dari atas pohon dan membuat ayahnya sadar dan langsung menuju ke bawah. Di saat sang kakak menanyakan keadaan si adik, apakah dia baik-baik saja, siapa sangka si adik pun jatuh ke sebuah lubang dan membuat mereka semua panik, di mana si ayah pun menyalahkan sang kakak atas kelalaiannya menjaga si Yen, dan si Lin pun juga merasa bersalah, tetapi Bu Han menjadi penengah.
Tim pencari pun mulai melakukan pencarian dengan membuka sumur yang dirantai karena lubang tempat Sian terjatuh terlalu kecil untuk ukuran orang dewasa yang memakan waktu hingga larut malam berganti. Sang kakak pun masih merasa sedih dan bersalah atas kejadian yang menimpa adiknya, tetapi Ibu Han pun menenangkannya bahwa itu bukan salah si kakak ketika di dalam sumur. Sian pun baru bangun dari pingsannya yang mulai kebingungan karena gelap gulita di saat dia mulai berjalan di ruangan bawah tanah tersebut dan meraba-raba dinding sebagai indera penunjuknya. Terlihat seseorang yang sepertinya bukan hantu tapi ya tetap saja menyeramkan yang langsung memegang tangan Sian namun berhasil dilepaskan dan membuatnya ketakutan sampai-sampai dia harus berlarian untuk menghindari kejaran orang yang mencurigakan. Ketika Sian berlari dan menemukan jalan yang menuju ke atas dan saat dia akan, orang misterius tadi pun kembali memegang kakinya yang membuat usahanya untuk memanjat ke atas terhenti. Namun dengan sekuat tenaga dia pun berhasil melepaskan pegangan dari orang tersebut. Sesampainya di bagian atas, Sian pun mulai berjalan entah kemana tujuannya. Dia benar-benar tercengang, terkaget dengan apa yang dilihatnya, di mana kita bisa melihat ruangan ini seperti penjara yang diperuntukkan untuk orang dalam gangguan jiwa yang mungkin dipikirannya ya. Ini tempat apa? Sian pun mulai merasa ketakutan berada di sana karena terus diteror oleh orang-orang tersebut. Saat berlari dia pun sampai ke sebuah ruangan dan terlihat ada foto Ibu Han dan juga sebuah monitor yang terhubung ke kamera dan semua perangkat yang berada di rumah tersebut. Yang akan menjadi pertanyaan, siapakah sebenarnya Ibu Han ini? Ketika dia melihat ke arah monitor, rekaman di sana pun memperlihatkan perilaku salah satu pasien yang membuatnya ketakutan. Yen pun mulai berjalan menjauhinya dan ketika Sadik pun mulai terbaring dengan keadaan yang masih belum sadar ditemani oleh Ibu Han, ayahnya dan juga si kakak. Lin pun mulai bertanya kepada mereka berdua, tempat apakah ini? Tanpa terus menyembunyikan kebenaran, Ibu Han pun mulai berbicara bahwa tempat ini bukan rumah leluhur yang dikatakan oleh sang ayah, melainkan fasilitas penyakit kejiwaan yang dikhususkan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti kecenderungan mencangkul, kecanduan main game dan lain sejenisnya. Di mana Ibu Han adalah dokter khusus di fasilitas ini yang juga mempelajari tentang ketindih-tindihan dan pengaruhnya pada jiwa manusia, karena ketindihan yang dialami oleh kakak adik ini adalah turunan oleh mendiang ibu mereka. Oleh sebab itu, si ayah pun meminta bantuan kepada Ibu Han dan memutuskan untuk membawa mereka berdua. Tak lama penjelasan. Setelah bangun, Yen pun berbicara bahwa dia melihat Ibu Han ketika ibunya meninggal, dan setelah mendengar hal itu si kakak pun langsung pergi dari sana karena merasa kecewa dengan ayahnya yang telah berbohong kepadanya. Menghentikan jegat sang anak, si ayah pun mencoba menjelaskan, namun karena terlanjur kecewa si kakak pun tidak memperdulikan dan terus berjalan keluar dari tempat tersebut. Malamnya pun Lin penasaran apa yang berada di lantai 2 karena dia mendengar suara ayahnya yang ketika didekati, sang ayah terlihat berbicara sendiri dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat sosok wanita yang menakutinya dan membuat dia langsung meninggalkan ayahnya. Kalau saya itu langsung dilawan ya. Kalau siang, paginya ketika dia sedang bersantai di apa namanya? Ya pokoknya itulah. Tak lama setelah Lin memejamkan matanya, kembali dia mengalami ketindihan yang membuat seluruh tubuhnya kecuali penglihatan tidak bisa digerakkan dan jaring yang dia gunakan untuk tidur bergerak dengan sendirinya yang membuat posisinya terbalik diiringi dengan tali di kedua ujung itu seperti ada yang menariknya. Yang tak lama ketika dia Setelah kejadian yang dialaminya, kedua saudara ini pun memaksa kepada ayahnya untuk segera pergi dari tempat ini karena merasa tidak aman. Namun mendengar hal itu si ayah pun malah balik memarahinya. Katanya, ayah ini baru pulang udah ngajak ribut. Seharusnya kamu menjadi teladan seorang kakak, bukan malah ngomong yang tidak-tidak. Ketika perdebatan semakin memanas dan si kakak menyangkut pautkan hubungan antara Ibu Han dengan si ibu yang masih belum lama meninggal, sang ayah atas kejadian yang terjadi tanpa memperdulikan apa-apa lagi, si kakak pun mulai mengasih barang-barang untuk segera pergi dari rumah ini. Tentunya dengan mengajak adiknya. Bersenjatakan sebuah kapak, mereka pun mulai berjalan namun terhenti ketika di depan pintu yang sengaja ditutup oleh sang ayah. Dengan kapak yang dibawanya, sang kakak pun mulai membongkar kayu yang menutupi pintu tersebut. Tanpa usaha yang tidak mengkhianati hasil, dia pun berhasil. Lin pun mulai berjalan ke atas menyanyikan sang adik sendirian. Sesampainya, Lin pun mulai berbicara kepada ayahnya dan keadaan si ayah sudah bertekanan mental dengan mengucapkan akan segera bertemu dengan istri tercintanya. Namun si Lin pun mencoba menyadarkan bahwa sang ibu telah meninggal dan di saat yang bersamaan melihat ayahnya mencoba gantung diri, Lin pun mencoba memutuskan tali yang mengikat di lehernya dan setelah berhasil,
Si ayah pun langsung lari entah kemana dan ketika sang kakak mencari keberadaan sang adik pun juga menghilang. Si kakak pun mencoba mencari di luar rumah tetapi bukan sang ayah atau adik yang ditemukannya melainkan Ibu Han dan Lin pun memberitahu kejadian ini kepadanya. Mendengar hal itu, Ibu Han pun mulai mencarinya dan berhasil menemukan Tan yang sudah dipengaruhi oleh sosok jahat yang berada di sana. Dengan terus berusaha, dia mencoba menenangkannya dan hampir berhasil menghipnotisnya dengan cara tatap tunjuk saya. Sampai hitungan kelima, kamu akan tertidur. Namun masih belum hitungan kelima, si Tan pun membuatnya dan juga sosok tersebut malam pun datang tanpa menyerah. Si kakak pun menghampiri sang ayah yang sedang menggendong Yen dan berniat untuk menjatuhkan dia bersamanya. Tak tinggal diam, si kakak pun mencoba membuatnya sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Tak mau karena sosok itu pun juga mempengaruhi Tan agar segera menjatuhkan dirinya. Dan di saat yakin-yakinan itu, sang ayah pun mengurungkan Yennya dan memberikan Yen kepada Lin. Tak menyerah di situ, sosok itu pun terus saja mengganggunya. Namun sang ayah pun mencoba melawan dan terkaget-kaget. Di akhir film kita akan diperlihatkan keluarga kecil ini kembali hidup berbahagia. Namun masih menjadi pertanyaan, apakah sang ayah berhasil selamat setelah terjatuh di ketinggian? Sementara Ibu Han setelah ditarik oleh sosok itu telah dia pun diganggu oleh pasien-pasiennya yang ternyata dia mengalami ketindihan. Masih menjadi pertanyaan, apakah sang ayah terselamatkan? Masih menjadi pertanyaan, apakah yang terjadi setelahnya kepada Ibu Han? Masih menjadi pertanyaan, apakah sosok yang menyerang adalah para pasien yang meninggal? Dan masih menjadi pertanyaan, kok kalian nonton doang tapi nggak bantu tekan